Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Islah beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati kaum muslimin, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ananda kita tadi yang sama-sama kita hormati, yang kita cintai dan kita doakan semoga anak kita tersebut menjadi anak yang saleh, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan begitu pula anak cucu ponakan kita menjadi anak-anak yang saleh, anak yang hafiz Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apa-apa sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu, penting sehat Bu. Yang penting sehat. Alhamdulillah, puasa pertama sudah kita lewati Bapak Ibu. Lain ada nanti pakai Pak. Pak, batu Ustaz nanya kapan nanti pakai? Biasanya Pak, ambo biarlah ndak makan Ustaz kata. Ambo biarlah ndak minum Ustaz. Tapi janganlah jauh dari rokok Ustaz kata. Lain ada nanti singgung Pak. Biarlah mau nak makan. Kalau ibu-ibu damai aja nyo. Makan jadi indah anti ibu ya. Minum jadi indah anti. Kalau apa-apa tidak bisa. Tapi kita doakan apa-apa yang mudah-mudahan yang berhenti dia merokok dari pagi sampai terbenamnya matahari, kita doakan semoga berhenti untuk selamanya merokok Bapak Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah yang kami berikan Bapak Ibu dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya akhlak dalam menyikapi khilafiyah. Judulnya menyikapi khilafiyah pula Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah tameng yang paling tertinggi yang dihargai dalam Islam Bapak Ibu. Buah dari ibadah salat yang kita laksanakan adalah bagaimana akhlak yang baik. Innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita laksanakan tersebut adalah untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka akhlak tersebut sangat diperhatikan dalam Islam. Akhlak, apalagi akhlak mulia. Akhlak mulia adalah pancaran yang keluar dari tubuh kita, yang dari perbuatan kita. Kenapa? Karena ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak secara bahasa itu adalah perangai kita Bapak Ibu, tabiat kita, tingkah laku kita. Makanya sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, apa yang menyebabkan seseorang tersebut masuk surga? Nabi menjawab, taqwallaha wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki akhlak yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mempunyai akhlak yang baik, berarti belum bermanfaat solat kita lagi Bapak Ibu. Berarti solat kita itu habis sibuk dengan ruku sujud ruku saja, tetapi tidak membuah gambaran kepada diri kita dan kepada masyarakat. Dan begitu pula dalam menyikapi khilafiyah.
Di dalam hadis Arba'in Bapak Ibu disampaikan, yang mana Nabi kita menyampaikan, usikum bittaqwallaha azza wa jal. Nabi memberikan nasihat, aku nasihatkan kepadamu, kata Nabi, wasam'i wa ta'ah, dengarkan dan taati, kata Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Bapak Ibu? Nabi jauh-jauh sudah ingatkan kepada kita. Nabi jauh-jauh sudah mengingatkan kepada kita bagaimana perbedaan khilafiyah tersebut akan terjadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang hidup sepeninggalku, kata Nabi, barang siapa yang hidup di sepeninggalku, kata Nabi, maka kamu akan mendapatkan melihat perselisihan, perbedaan yang banyak, ikhtilafan katsira, kata Nabi, perbedaan yang begitu banyak. Jadi Nabi sudah menyampaikan di dalam hadis Arba'in, yang mana di halaman yang ke-60, hadis yang ke-29, Nabi tersebut, hadis yang ke-28, Nabi telah menyampaikan, kamu akan mendapati perbedaan yang banyak. Sepeninggalku, nantinya, kata Nabi, kamu akan mendapati perbedaan yang akan banyak nantinya, kata Nabi. Dan hari ini kita lihat Bapak Ibu, hari ini kita lihat, dan ujungnya apa? Ujungnya bentrok di antara kita Bapak Ibu. Bahkan di share di status, diketiknya, kemudian di share, dibaca oleh orang banyak. Dan apabila hujah yang kita sampaikan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, ayah sabul insanu aisraka sudah, kata Allah. Apakah engkau hidup di atas dunia ini biarkan begitu saja? Tidak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diminta, Bu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apalagi kita sampai pada mencela, menghina, menjatuhkan, apalagi Bapak Ibu, menghilangkan harga diri saudara kita. Kenapa? Karena khilafiyah, maka berdampak kepada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka berhati-hati dengan khilafiyah. Akhlak dalam menyikapi khilafiyah, yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Sepeninggalku nantinya, kata Nabi, kamu akan melihat ikhtilafan katsira, perbedaan perselisihan yang banyak. Maka kata Nabi, berpegang teguhlah bisunati, kepada sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin, yakninya sunnah khulafaur rasyidin, yang mana al-mahdiyin, yang benar, yang berjalan dengan lurus. Nabi telah ingatkan jauh-jauh hari kepada kita. Maka yang pertama, akhlak dalam menyikapi kita dalam ikhtilaf tersebut, yang pertama, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatullah. Tidaklah aku tinggalkan dua pedoman hidup, kata Nabi, yang tidak akan tersesat untuk selama-lamanya apabila kita amalkan, apabila kita pelajari apa dia? Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, maka apabila terjadi perbedaan, perselisihan, pertentangan di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, faruddu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan kembalikan kepada Rasul. Maka bukan ego-ego saja Bapak Ibu, apalagi kita mengeluarkan hujah, apalagi masalah fikih. Masalah fikih tersebut banyak, antara ini. Maka apabila dia tidak sesuai dengan kaidah apa yang dilaksanakan, apa yang telah dianjurkan oleh Nabi, maka akan terjadi hal-hal yang mubazir, hal yang sia dalam hidup kita.
Apalagi imam yang 4 yang jadi kita rujukan tersebut Bapak Ibu. Yang pertama Imam Abu Hanafi. Yang mana dia mengatakan apabila kata Imam Abu Hanafi yang dikatakan apabila aku mengatakan, aku berfatwa, apa yang aku berfatwakan tersebut apabila tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, maka tinggalkan apa yang aku katakan dan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal Bapak Ibu? Salah satu imam yang 4 tersebut. Kemudian yang kedua Imam Malik. Imam Malik juga mengatakan, aku, kata Imam Malik, aku hanya manusia biasa. Ada kalanya aku salah dan ada kalanya aku benar, dan tak kala itu salah maka tinggalkan aku. Apabila tidak merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada hadis, Imam Malik mengatakan maka tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, jika apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya terkadang kita banyak ini kata Imam Syafi'i, terkadang ini kata Imam Syafi'i, tetapi kita tidak mempelajarinya. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, jika kata Imam Syafi'i engkau menemui dari apa yang aku katakan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, maka tinggalkan aku, kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i sendiri mengatakan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah Imam Hambali. Apa yang dikatakan oleh Imam Hambali, jangan engkau taklid kepada sesuatu pun kecuali kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Terkadang kita Bapak Ibu belajar kepada si fulan, kita terlalu taklid. Taklid itu adalah fanatik. Kata dia yang benar, kata yang lain salah, kemudian kita fokus kepada dia. Terkadang tak kala ada nampak celah keburukan bagi dia, maka kita akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Maka Islam itu sangat memperhatikan Bapak Ibu, apalagi tak kala kita berpuasa. Hati-hati mulut ini Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, yang aku khawatirkan nantinya kepada umatku. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi? Ini Bapak Ibu. Apa? Mulut, lisan. Kenapa? Lisan inilah yang akan merusak ibadah kita Bapak Ibu. Orang yang telah melaksanakan amal soleh, dia berpuasa, dia berhaji, dia berumrah, dia melakukan kebaikan, apabila lisannya menyakiti hati saudaranya, maka amalannya tersebut pindah kepada orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berpuasa capek-capek, Bapak Ibu sudah berpuasa capek-capek dan segala macamnya, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan haji, sudah melaksanakan umrah, sudah melaksanakan bersedekah dan segala macamnya, karena mulut lidah yang tidak ada bandrolnya, kita dengan enaknya menyakiti hati orang lain, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, maka amalan kita tersebut akan pergi ke orang lain tersebut Bapak Ibu. Ustaz, kalau sudah habis amalan kita tersebut, apa lagi yang harus kita lakukan Ustaz? Maka dosa yang telah dilakukan oleh orang yang kita jatuhkan tersebut akan pindah kepada kita Bapak Ibu. Maka itu yang kedua. Akhlak yang kedua, hati-hati dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana akhlak kita dalam menyikapi ikhtilaf tersebut? Yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan adalah belajar. Belajar Bapak Ibu. Belajar kita kepada yang ahlinya. Apalagi hari ini Bapak Ibu, bukunya sudah banyak. Bukunya sudah banyak, ustadznya sudah banyak. Kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar. Kita belajar bagaimana ilmu yang baik, ilmu yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita tersebut, maka kita belajar. Kemudian yang keempat adalah bagaimana akhlak dalam menyikapi ikhtilaf tersebut, miliki rasa toleransi, rasa saling menghargai Bapak Ibu. Bisa jadi saudara kita yang seperti itu dia belum tahu Bapak Ibu. Bisa jadi saudara kita yang seperti itu mungkin dia belum memahami. Mungkin bisa jadi saudara kita yang seperti itu ibarat dia sedang latihan pencak silat. Biasanya dia latihan pencak silat di gunung, di bukit yang tak ada lawan Bapak Ibu.
Ternyata tiba-tiba dia sampai ke bawah, seakan-akan dia yang paling hebat dan segala macamnya. Maka kita hargai Bapak Ibu. Langkah kita, cara kita adalah menasihati kalau kita mengetahuinya. Jangan kita jatuhkan dan jangan kita hinakan. Itulah Islam. Nabi tidak pernah menghujat, menjatuhkan, menghina diri seseorang. Apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Kita ketahui Bapak Ibu, Nabi diangkat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin nazim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas lagi Bapak Ibu, la'ala khuluqin nazim. Ada kata ala di sana. Maksudnya apa? Nabi itu berada di atas kebaikan, kemuliaan. Akhlaknya itu Bapak Ibu di atas rata-rata Bapak Ibu. Dan kita lihat tak ada satupun Nabi mencela, apalagi mencela makanan, mencela manusia saja Nabi tak ada Bapak Ibu. Menghina sahabatnya yang lemah tak ada Bapak Ibu. Apalagi kita, Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, yang dijamin masuk surga bukan, lalu kita dengan enaknya menghina. Maka jangan seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kita di bulan puasa ini, belum tentu Bapak Ibu amalan yang kita kerjakan tersebut adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir cara kita menyikapi yakni khilafiyah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita ini berikan ilmu yang paham. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas tatkala dadanya diusap? Ini boleh juga Bapak Ibu praktekkan kepada anaknya. Doanya pendek tetapi dahsyat. Apa doanya? Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ini hadis, ini doanya pendek tetapi dahsyat Bapak Ibu. Maka praktekkan kepada anak kita supaya anak kita ahli terhadap agama dan dia memahaminya dan dia mentakwilnya dan dia bisa mentafsirnya dan dia bisa mempelajari ilmu-ilmu yang baik dari Al-Quran dan hadis Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bermanfaat, terutama bagi saya Bapak Ibu, bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik yang bisa mengantarkan kepada surga kita dan bersama-sama kita nantinya masuk ke dalam surga Bapak Ibu. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Bapak Ibu Yazid Minangkabawi 1986. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.